imam masjid yang kita muliakan, pengurus pembangunan masjid yang kita cintai, hadirin wal hadirat, hamba Allah penghuni syurga. Mari sejenak sembari kita niatkan i'tikaf, kembali kita mengulang kaji beberapa pembelajaran yang mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita bersama insya-Allah. Di dalam kitab Fadailur Ramadan, salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Abbas, beliau menceritakan annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwasanya beliau pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Idza kana yaumu Aidil Fitri, apabila datanglah pagi hari raya Aidil Fitri, kata Rasulullah, habatatil malaikatu ilal ardi fi kulli balad, maka turunlah segala malaikat ke bumi menuju setiap negeri, memasuki setiap kabupaten, kota, kampung dan sebagainya. Fayaqifuna ala afwahis sikak, para malaikat itu berdiri di samping setiap jalan-jalan yang dilalui oleh manusia yang ingin mendatangi tempat untuk melaksanakan salat hari raya Aidil Fitri. Yunaduna bisautin yasma'u kullu syai'in illal jinna wal insa, kata Rasulullah. Semua malaikat tersebut memanggil, menyeru dengan suara yang mampu didengar oleh seluruh makhluk kecuali itulah jin dan manusia, kata Rasulullah. Apa yang disampaikan oleh malaikat tak kala melihat kita berbondong-bondong menuju kepada masjid, menasa, surau dan sebagainya ingin melaksanakan salat Aidil Fitri? Kata para malaikat, ya umat Muhammad, wahai sekalian umat Muhammad, ukhruju ila rabbikum karim, silahkan kalian semua keluar menuju kepada Allah Rabbun Karim. Yu'atil jazila wa yaghfirud dambal azima, Allah telah mengampuni semua dosa kalian. Allah telah memberikan berbagai macam balasan-balasan sebagaimana Allah janjikan dalam Ramadan. Wa yaghfirud dambal azima, bahkan pada hari ini kata malaikat, wahai umat Muhammad, semua dosamu sebagaimana janjinya Allah. Walaupun itu termasuk dosa yang besar, Allah telah mengampuninya. Karena Allah menjanjikan kepada kalian semua, man shama ramadhana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa saja yang puasa dalam Ramadan dengan penuh keimanan, mengharapkan semata-mata balasan dan mencapai ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Pada hari ini kata para malaikat, semua dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tsumma yaqulullah, kemudian Allah berfirman, kata Rasulullah, idza baradu fi musallahu, tak kala semua manusia telah sampai kepada tempat salat mereka. Apa kata Rasulullah? Ya malaikati, wahai sekalian malaikatku, ma jaza'al ajiru amila amalah, apa yang hendaknya diberikan balasan kepada seorang pekerja tak kala mereka telah selesai daripada pekerjaannya. Wahai malaikat, apa yang hendaknya diberikan kepada umat Muhammad tak kala mereka telah selesai melaksanakan puasa Ramadan, mereka telah selesai melaksanakan tarawih, witir, i'tikaf, zikir dan sebagainya. Fayaquluna, semua malaikat ketika itu menjawab, ya Allah, ilahina, ya Tuhan kami, wa sayyidana, wahai penghulu kami, antufiyahu jazaahu, hendaknya yang diberikan kepada mereka itulah upah yang sesuai dengan perbuatan mereka. Tsumma yaqulullah azza wa jalla, kemudian Allah berfirman kepada para malaikat,
asyhidkum wahai malaikatku, aku persaksikan kepada kalian bahwa pada hari ini anni qad ja'altu thawabahu min siyamihim wa qiyamihim ridha wa maghfirati. Aku persaksikan kepada kalian, kalianlah yang akan menjadi saksi di kemudian hari tak kala mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Anni, sesungguhnya aku, kata Allah, qad ja'altu thawabahu, sungguh telah aku berikan dan sungguh telah aku jadikan akan pahala bagi mereka, min siyamihim, balasan daripada puasa mereka, wa qiyamihim, dan balasan terhadap salat mereka, berupa ridha, keridaanku, kata Allah, wa maghfirati, dan ampunanku, kata Allah. Sehingga Allah juga berfirman, saluni wahai seluruh hambaku, kata Allah, ya ibadi, saluni, mintalah olehmu kepada aku pada hari ini. Maka kata ulama, hari raya Aidil Fitri pula merupakan tempat yang sangat mustajabah doa. Ya ibadi, wahai seluruh hambaku, saluni, mintalah apa yang ingin engkau minta kepadaku, kata Allah. Fawa'idzati wa jalalih, maka demi kemuliaanku, kata Allah, demi keagunganku, la tas'aluni liyawma hadha fi jam'ikum hadha li akhiratikum illa a'taitukumuhu. Setiap orang yang meminta, kata Allah, pada hari ini dalam kumpulan kalian setelah kalian melaksanakan salat hari raya Aidil Fitri, yang engkau minta bertujuan untuk akhirat kalian, pastinya akan aku berikan balasan apapun yang engkau pinta, kata Allah. Walali dunia, tidak ada lain balasan bagi permintaan engkau kaitan dengan dunia engkau, illa, kata Allah, melainkan nadartu lakum, aku nampakkan, aku perlihatkan balasan kepada kalian tak kala kalian hidup di alam dunia, kata Rasulullah. Riwayat daripada hadis kudusi yang pernah disampaikan oleh Allah kepada Nabi Allah Muhammad. Oleh karenanya Allah pula memanggil kita semua pada hari ini. Cuma sayangnya kita tidak dapat mendengarnya. Ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, insarifu maghfuran lakum, kembalilah kalian kepada rumah-rumah kalian. Sungguh pada hari ini semua dosa-dosa kalian telah diampuni, kata Allah. Oleh karenanya hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita di dalam hadis yang lainnya. Apa kata Rasulullah? Innal iblisa alaihi la'nat yasihu fi kulli yaumi'id. Sesungguhnya iblis alaihi laknat, setiap hari raya Aidil Fitri dianya itu berteriak-teriak dengan suara yang lantang. Hana bengeh tu kumutuah iblis selain bengehnya emosinya pada hari raya Aidil Fitri. Iblis laknatillah setiap hari raya Aidil Fitri berteriak, maka fajtami'u ahluhu indahu. Semua pasukannya berupa syaitan-syaitan berkumpul di samping iblis. Apa katanya? Ya sayyidana, wahai pemimpin kami, man aghdabaka, apa yang membuat engkau murka pada hari ini? Inna nukasiru, sampaikan kepada kami biar kami hancurkan mereka. Apa jawab iblis? Wahai saudaraku sekalian, wahai pasukanku yang setia, katanya kepada syaitan, la syai'ah, tidak ada siapapun pada hari ini yang membuat aku murka. Tapi ketahuilah wahai kalian, kata iblis, walakinallaha, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala qad ghafara li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaum. Ketahuilah kalian, sia-sialah godaan kita sepanjang tahun, sepanjang bulan, setiap hari. Karena hari ini semua umat Muhammad telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat kepada kalian, umat Muhammad hari ini telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hilanglah teman kita di alam neraka. Sia-sialah bujuk rayuan kita setiap detik, setiap waktu, setiap harinya.
Maka wahai pasukanku, kata iblis kepada syaitan, fastaghiluhum bil ladzat. Hari ini aku nasihati kepada kalian, aku beritahu kepada kalian, camkan dan lakukan, laksanakan segera. Fatashghiluhum bil ladzat. Kembalilah kalian bekerja, kembalilah kalian berusaha, kembalilah kalian menggoda dengan berbagai macam bujuk rayuannya, supaya umat Muhammad kembali mereka itu terpengaruh, mereka sibuk, mereka bil ladzat, yang pertama dengan kelezatan. Maka hari ini wahai pasukanku, kata iblis, bujuk rayuhlah umat Muhammad agar mata mereka kembali melihat hal-hal yang haram, telinga mereka kembali mendengarkan yang haram, mulut mereka kembali membicarakan pembicaraan-pembicaraan yang haram. Yang kedua, wasyahawat, bujuk semua umat Muhammad kembali agar mereka senantiasa terpengaruh dengan nafsu syahwatnya, agar mereka terpengaruh dengan syahwatnya, dengan nafsu lawamah, dengan nafsu amarah. Yang terakhir, kata iblis kepada pasukannya, hari ini bujuk kembali semua umat Muhammad bisyurbil khamri, dengan minum-minuman keras, dengan sabu-sabu, dengan ganja, hatta yabaghatahumullah, sehingga umat Muhammad kembali pada hari ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari ini umat Muhammad kembali dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga umat Muhammad pada hari ini kembali akan menjadi teman setia kita di alam neraka. Oleh karenanya hadirin saudaraku sekalian, sidang jamaah Aidil Fitri rahimakumullah, Sayyidina Ali pernah mengingatkan dengan lantunan syairnya, laisal la'idu liman lubusuhul jadid, walakinnal la'ida liman taqwahul yadid. Tidaklah hari raya, kata beliau, bagi orang-orang yang serba baru pakaiannya, akan tetapi hakikatnya hari raya itulah bagi orang yang senantiasa bertambah-tambah ketakwaannya. Maka pada hari ini hadirin sekalian, merupakan final bagi kita. Benarkah dalam Ramadan itu kita senantiasa mempersiapkan diri untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah? Hari ini sebagai pembuktiannya. Baik sampai lagi tanya untuk kumutuah cuma taat kepada Allah, puasa, menahan mata, mulut, telinga cuma dalam Ramadan. Selesai Ramadan seolah-olah mulut berkata, hati itu bicara. Uronyo ka selesai Ramadan, kembali lam tapulia ilayang. Yang berakon hanjat tamu pat nyo kesempatan, yang berakon hanjat ta fitnah nyo juga kesempatan. Makanya Rasulullah, hadirin sekalian, suatu ketika beliau menasihati seorang sahabat bernama Abi Dzar Al-Ghifari, yang mudah-mudahan menjadi nasihat bagi kita bersama, dengan bahasa yang singkat, indah, karena bahasa kiasan, akan tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Dzar, wahai Abi Dzar, haddidis safinah, senantiasalah engkau memperbaiki bahtera. Fa innal bahra amiqun, karena sesungguhnya laut itu sangat dalam. Wahai Abi Dzar, khudid zada kamilan, ambillah perbekalanmu yang cukup. Fa inna safara ba'idun, karena perjalanan kita masih sangat jauh. Wahai Abi Dzar, kata Rasulullah, ya Abu Dzar, khafifil hamla, ringankanlah beban bawaanmu. Fa innal aqabata ka'udun, karena sesungguhnya lereng-lereng gunung itu sangat sulit dilalui oleh bahtera. Yang terakhir kata Rasulullah, ya Abu Dzar, akhlisil amala, ikhlaskan olehmu di dalam beramal. Fa innan naqida basirun, karena sesungguhnya zat yang maha meneliti itu maha melihat apa yang engkau lakukan. Apa maksud daripada setiap butir nasihat Rasulullah tersebut? Di dalam kitab Nasaihul Ibad yang disusun oleh seorang ulama Nusantara, Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menjelaskan satu persatu. Yang pertama, ya Abu Dzar, wahai Abi Dzar, haddidis safinah, senantiasa engkau perbaiki bahtera. Maksudnya wahai Abi Dzar, senantiasalah engkau memperbaiki niat dalam setiap amal kebajikanmu. Karena di dalam kitab Ta'alim disebutkan,
Berapa banyak amalan yang nampak secara mata, terpandang secara mata, bahwa amalan itu adalah amalan akhirat. Akan tetapi dengan sebab buruknya niat, maka jadilah amalan itu di hadapan Allah menjadi amalan dunia semata-mata. Dan berapa banyak amalan yang nampak dengan kasat mata itu adalah amalan dunia. Akan tetapi dengan sebab bagus dan baik niatnya, maka jadilah amalan tersebut di sisi Allah menjadi amalan akhirat. Yang pertama, perbaikilah niat. Yang kedua, memperbaiki kualitas amal ibadah. Jangan cuma di dalam Ramadan kita senantiasa membaca Al-Quran, setelah Ramadan Al-Quran tersimpan pada tempat semula. Jangan cuma dalam Ramadan kita i'tikaf, zikir dan sebagainya. Setelah Ramadan hendaknya kita tingkatkan amal kualitas ibadah kita. Kata Rasulullah, ya Abu Dzar, senantiasalah engkau tingkatkan amal kualitas ibadahmu. Seorang sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas amal ibadah salat khususnya? Ketika kita ingin melaksanakan salat, ya Rasulullah, bagaimana caranya salat kami hendaknya khusyuk semata-mata kepada Allah. Lalu Rasulullah memberikan nasihat kepada sahabat, wahai sahabatku, idza kumta ila shalah, tak kala engkau berdiri ingin melaksanakan salat, fasalli salatan muwaddi', maka bayanglah, renunglah, ingatlah, mungkin itu adalah salat kesempatan terakhir bagimu. Ketika engkau melaksanakan amal ibadah puasa, ingatlah, mungkin itu kesempatan puasa terakhir bagimu. Ketika engkau bersedekah, renunglah, mungkin itu adalah sedekah kesempatan terakhir diberikan Allah kepadamu. Bahkan Rasulullah mengingatkan, wahai sahabatku, la tatakallam bikalamin ta'tadiru ghadan. Janganlah sekali-kali engkau berbicara bertutur kata dengan bahasa yang menyebabkan engkau menyesal di kemudian hari. Tak kala engkau berbicara, renunglah, pantaskah bahasa ini saya tutur kata? Pantaskah bahasa ini saya ucapkan? Jangan sampai bahasamu menyebabkan engkau menyesal di kemudian hari, kata Rasulullah. Baik sampai dengan bahasa tersebut sibuk getanya di kemudian hari tayak ralat, rupanya itu adalah bahasa yang salah. Bahkan menyibukkan kita di akhirat mencari orang yang pernah kita fitnah, mencari orang yang pernah kita caci maki, mencari orang yang pernah kita ngupat dan sebagainya, na'udzubillah. Makanya kata Rasulullah, la tatakallam bikalamin ta'tadiru ghadan. Jangan sampai engkau berbicara bertutur kata yang menyebabkan engkau menyesal di kemudian hari. Kemudian kata Rasulullah, wajma'il ya'sa mimma fi aidin nas. Bertekadlah engkau berputus asa daripada apa yang ada di dalam kekuasaan orang lain. Artinya jangan terlalu berharap dengan bantuan manusia. Senantiasalah engkau berusaha dengan semampu dirimu, penuh harapan, balasan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Hanya Allah yang memberikan apapun kepadamu tanpa mengharapkan balasan apapun. Yang kedua kata Rasulullah, ya abada, khudid dada kamilan. Ambillah bekalmu yang cukup. Fa inna safara ba'idun. Karena perjalanan kita masih sangat jauh. Kehidupan kita dunia diibaratkan oleh Rasulullah laksana seorang musafir yang sedang berteduh di bawah pokok kayu yang rindang. Sedangkan perjalanan kita masih sangat jauh dan melelahkan. Dua alam hadirin sekalian sedang menanti kita. Yang pertama alam barzakh, yakinkah kita raudatan min riyadil jannah? Tidak. Bisa saja sebaliknya hufratan min hufarin niran, na'udzubillah. Setelah kita berada di alam barzakh, datang mungkar wa nakir mempertanyakan berbagai macam pertanyaan, ma rabbuka, ma nabiyuka. Kemudian kita akan dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala, dinamakan dengan hasyar. Dikumpulkan kita pada suatu lapangan yang sangat luas yang dinamakan dengan mahsyar. Di mahsyar kita akan mengikuti mahkamah Allah, di mana di hadapan mahkamah Allah yang berbicara bukan mulut. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut ini dikunci oleh Allah. Pada hari itu yang berbicara tangan-tangan kita manusia, kaki kita manusia. Mereka lah yang akan bersaksi terhadap apa yang pernah kita kerjakan. Na'udzubillah. Masih sangat jauh perjalanan kita. Kemudian kita akan melewati siratal mustaqim. Itu pun belum pasti surgakah tempat kita terakhir atau neraka. Na'udzubillah. Satu hari kehidupan di akhirat bandingannya 1000 tahun kehidupan kita di dunia. Oleh karenanya Rasulullah mengingatkan, wahai Abu Dzar,
ambillah bekalmu yang cukup, perjalanan kita masih sangat jauh. Yang ketiga kata Rasulullah, ya Abadar, khafifil hamla, ringankanlah beban bawaanmu, karena sesungguhnya lereng gunung itu sangat sulit dilalui. Maksudnya sakaratul maut itu sangat sulit kita hadapi, hadirin sekalian. Sakaratul maut itu merupakan kejadian yang tidak mampu diberikan bandingannya oleh Rasulullah. Maka kata Rasulullah, seringan-ringannya sakaratul maut ibarat binatang dikuliti kulitnya dalam keadaan hidup-hidup. Itu seringan-ringannya. Cobalah kita renungkan hadirin sekalian. Tak kala kita menghadapi sakaratul maut sebagaimana diceritakan di akhir kitab Aqidatun Najin, satu kitab yang telah tamat, kita mengajinya di masjid Masjid Jami'. Setelah selesai kita menyelesaikan kitab tersebut, di ujung, di akhir daripada kitab tersebut dikisahkan bahwa Rasulullah mengingatkan tak kala seorang manusia menghadapi sakaratul maut, Allah menghamparkan ibarat layar tancap. Allah nampakkan segala amal-amal kita yang pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Coba kita renungkan hadirin sekalian. Seandainya ketika kita menghadapi sakaratul maut yang dinampakkan oleh Allah bahwa kita sedang i'tikaf di Masjid Jami', kita sedang mengikuti pengajian di Masjid Jami', kita sedang melaksanakan salat tarawih, witir, membaca Al-Quran, salat Aidil Fitri dan sebagainya, kita sedang memasukkan sedekah di dalam kotak amalnya, kita sedang berjumpa dengan panitia pembangunan yang ingin membangun tempat wudhu Masjid Jami', Allah nampakkan bahwa kita sedang melaksanakan amal kebajikan. Senanglah kita, karena tempat terakhir kita pastinya adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Rasa sakit yang sedang kita hadapi tak kala kita hadapi sakaratul maut, dengan sebab yang dinampakkan sebuah kegembiraan, sebuah kebaikan, seolah-olah hilang rasa sakitnya hadirin sekalian. Tapi coba sebaliknya, bahwa tegetanya wata hadapi sakaratul maut yang neputa film oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah nampakkan sedang kita mengupat orang lain, sedang kita memfitnah orang lain, sedang kita mengambil hak orang lain, sedang kita memukul orang lain, sedang kita mencaci orang lain, berbagai macam maksiat Allah nampakkan. Coba bayangkan hadirin sekalian, sakitnya kita hadapi sakaratul maut, ditambah pedihnya perasaan kita karena yang dinampakkan adalah modal-modal memasuki neraka Allah. Renungkanlah wahai hadirin sekalian. Makanya kata Rasulullah, ya Abadar, khafifil hamla, ringankanlah beban bawaanmu. Oleh karenanya semakin tinggi pangkat dan jabatan yang kita sandang, semakin besar beban yang akan kita pertanggungjawabkan. Semakin banyak harta yang kita miliki, maka semakin besar pula pertanyaan yang akan dipertanyakan Allah kepada kita. Kaitan dengan masalah harta, dua pertanyaan: dari mana engkau dapati, ke mana engkau pergunakan. Subhanallah. Yang terakhir kata Rasulullah, ya Abadar, akhlisil amla, ikhlaskan olehmu di dalam beramal, karena Allah maha melihat apa yang engkau lakukan. Memang ikhlas itu bukan rukun daripada suatu ibadah hadirin sekalian, tapi ikhlas itu adalah ruah daripada suatu amal ibadah. Ikhlas itulah yang akan menjadi penentu diterima atau tidaknya amal kebajikan yang kita laksanakan. Oleh karenanya hadirin wal hadirat, sidang jamaah Aidil Fitri rahimakumullah, mari senantiasa, yang pertama, kita tingkatkan kualitas amal ibadah kita, kita tingkatkan kuantitas amal ibadah kita. Yang kedua hadirin sekalian, senantiasa kita persiapkan bekal-bekal yang baik, karena perjalanan kita menuju kepada hari akhirat itu masih sangat jauh. Yang ketiga hadirin sekalian, ringankanlah beban bawaan kita. Apabila dosa kita dengan Allah, maka segeralah kita bertaubat. Dosa kita dengan manusia, segeralah kita meminta halal. Kaitan dengan harta, kembalikan milik orang. Yang terakhir hadirin sekalian, ikhlaskanlah dalam setiap amalan, karena yang dilihat oleh Allah adalah keikhlasan daripada amalan kita, bukan banyaknya amalan yang kita perbuat. Karena ikhlas itu adalah ruh, ikhlas adalah jiwa daripada setiap amal kebajikan. Mudah-mudahan hadirin sekalian,
Hari ini yang merupakan hari raya. Benar-benar Allah wujudkan. Benar-benar Allah jadikan. Sebuah hari yang penuh dengan kegembiraan. Sebuah hari yang penuh dengan kebahagiaan. Karena semua dosa kita hendaknya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya Allah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dicintai olehnya, yang dipersiapkan oleh Allah menuju kepada suatu tempat yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Itulah surganya Allah, surga Jannatun Naim. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin.